Halo, balik lagi semuanya bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai dua topik yang paling sering ditanyain ya. Meskipun ini topik menurut saya sebenarnya ya bisa dijawab sendiri gitu, maksudnya gitu ya. Karena dua topik ini agak lumayan sering ditanyain ya. Pertama, mengenai Randi, kalau misalnya apply via RM Tour gitu, itu pasti diterima ya? Atau udah pasti approve 100% ya gitu ya? Di embassy gitu ya. Yang kedua, mengenai waktu yang tepat untuk apply visa itu kapan ya? Sekarang ini bahaya gak sih gitu? Atau nanti gimana sih Katanya dengar-dengar lagi susah ya? Dengar-dengar lagi gampang sekarang ya ya gitu ya? Ayo, dua pertanyaan ini pernah gak kalian tanyain ke RM Tour ya? Atau ke saya gitu guys ya? Oke, kita bahas mengenai yang pertama. Ini kalau misalnya apply via lewat Randi gitu ya, udah pasti diterima kan gitu ya, udah pasti lolos ya visanya gitu ya. Oke, sebenarnya visa Amerika itu menduduki peringkat nomor 1 mengenai tingkat kesulitan atau persentase yang approve atau enggak gitu ya dibanding visa lainnya ya. Seperti kita ketahuin kalau misalnya visa sesama Asia gitu ya, misalnya Jepang, Korea Selatan gitu ya, memang ada yang bisa diterima, bisa jadi, betul. Cuma memang hampir sebagian besar diterima gitu guys ya. Kalau misalnya negara ASEAN mah nggak perlu visa ya, kayak misalnya Thailand, Malaysia segala macam nggak perlu visa ya. Maksudku yang mengenai negara Asia lainnya, misalnya China gitu ya, Hong Kong gitu ya, itu peluang untuk di approve-nya memang betul lebih besar dibanding di rejectnya gitu ya. Meskipun memang pasti ada yang di reject, pasti ada mungkin ya. Nah oke, balik lagi ke visa Amerika. Keputusan approve atau enggaknya itu dari embassy gitu guys ya. Kalau misalnya ditanya itu RM Tour, terus sekarang persentasenya seperti apa sih ini pasti baik banget ya nanya. Dan saya mungkin udah beberapa kali jawab ya di video gitu ya. Persentase di RM Tour itu sekitar 55 sampai 60% gitu guys ya, dari persentase 100% yang apply gitu ya, yang apply visa gitu guys ya. Jadi memang berkali-kali saya sebutin, saya bilang semua agent itu nggak bakal ada yang bisa menjamin itu approve atau enggak gitu ya. Hati-hati kalau misalnya ada agent yang bilang ini pasti approve di saya gitu ya, biayanya segini, itu pasti biayanya dia bisa 5-6 kali dibanding biaya normal gitu guys ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya nggak approve gitu ya. Hasilnya ya seperti biasa, maksudnya keputusan di embassy gitu guys ya, gitu ya. Jadi ini saya tegasin sekali lagi, semua keputusan itu mutlak ada di embassy Amerika gitu guys ya. Jadi bukan ada di agent gitu. Agent fungsinya tugasnya sebagai membantu, menjembatani gitu agar prosesnya lancar gitu guys ya. Oke. Pertanyaan kedua tadi harus dijawab mengenai apa ini waktu timing yang tepat untuk apply visa atau kapan ya ya gitu ya. Atau dengar-dengar sekarang lagi sulit ya. Dengar-dengar sekarang lagi gampang ya dapat visa gitu ya. Ini benar-benar common question banget. Ini terlalu sering banget, pertanyaannya terlalu sering muncul gitu guys ya. Sebenarnya jawaban ini ada di diri kalian masing-masing gitu ya. Karena yang berkebutuhan untuk apply visa Amerika, kapan kalian butuhnya itu dari kalian sendiri gitu ya. Kalau misalnya kalian memang ada event ataupun misalnya memang berkebutuhan sekarang juga gitu pergi, ya otomatis pasti apply-nya sekarang gitu ya. Mau gimana pun keadaannya, ya apply-nya sekarang gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kalian mau perginya 3 tahun lagi atau masih 5 tahun lagi, ya nanti pas sudah menjelang tahunnya baru kalian bisa nanya lagi gitu guys ya, karena memang disesuaikan kebutuhan kalian gitu ya. Kalau mengenai susah atau gampangnya, untuk setiap bulan itu pasti banyak yang di approve, itu pasti ya. Yang di reject juga udah pasti ada, udah pasti, itu saya jamin pasti ada gitu guys ya. Nah kalau misalnya mengenai momen-momen yang tepat kapan ngajuin visanya ya, tergantung. Misalkan visa turis kan untuk liburan gitu ya. Sebenarnya sepanjang tahun itu bisa gitu guys ya. Misalnya ambil contoh, sekarang ini kan memang akhir tahun ya, udah musimnya bentar lagi long holiday ya, antara Natal dan ke tahun baru gitu ya. Itu memang cocok, oke. Sampai Januari lah, jadi akhir tahun sampai Januari itu oke gitu ya. Nah nanti setelah itu Februari, Maret, April itu momennya apa? Momennya Lebaran ya, ada Lebaran, ada juga Imlek gitu guys ya. Itu ya cocok, memang kan liburan ada lumayan panjang gitu guys ya. Oke, selanjutnya pertengahan tahun ada libur anak sekolah gitu guys ya, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Jadi sebenarnya kapanpun menurut pengalamanku itu maksudnya bisa jadi momen kapanpun bisa gitu ya. Nah habis itu nanti langsung akhir tahun lagi, udah Oktober sampai Desember lagi gitu guys ya. Jadi sepanjang tahun sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, no problem ya. Mengenai susah atau gampangnya itu balik lagi ke embassy ya. Seperti tadi aku bilang, pasti setiap bulan yang di approve itu lumayan banyak, yang di reject pasti ada gitu ya guys ya. Nah
pengecualian mungkin pas kemarin itu pemilu Amerika ya gitu ya, itu memang ada pengaruh khususnya gitu ya, karena memang ya belum stabil gitu ya. Jadi peraturan-peraturan yang terbarunya kan ganti presiden ya gitu ya, peraturan terbarunya seperti apa belum ada kejelasan gitu guys ya. Tapi setelah udah ganti presiden, udah jelas itu, ya otomatis ya kembali lagi seperti semula, seperti itu guys ya. Oke, hari ini videonya membahas 2 pertanyaan yang penting gak penting gitu guys ya, karena jawabannya ada di kalian masing-masing gitu guys ya. Oke, sekian dulu video saya hari ini. See you on the next video. Dadah guys.